Hanya Tuhan yang menilai. Hubungan kita dengan Tuhan adalah urusan pribadi kita sendiri dengan Tuhan, bukan dengan berdasarkan penilaian dan keputusan orang lain. Tuhan kita adalah Bapa yang Maha Baik, mengasihi kita dengan sempurna. Dia juga Tuhan yang rindu mendidik kita terus sebagai anak yang diakuinya, untuk masuk dalam rancangan Tuhan pada kita pribadi lepas pribadi sesuai dengan kehendak-Nya. Hidupku karena perkataan-Mu Tuhan, bukan karena apa kata orang. Masa depanku bukan di tangan orang lain, tetapi ada di tangan-Mu Tuhan. Respon yang baik atas cinta kasih Tuhan terhadap kita tidak dapat dibalas hanya ungkapan di bibir saja. Cinta itu berat, butuh bukti dan pengorbanan. Jatuh cinta adalah hubungan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Dan jika kita mencintai Tuhan, maka kita akan menyembah Dia dengan tulus dan sepenuh hati tanpa memikirkan apa penilaian orang lain. Dalam hubungan saudara yang spesial dengan Tuhan, akan ada banyak juga yang menggoda dan yang akan merusak hubunganmu dengan Tuhan, mengintimidasimu, mematahkan semangatmu, bahkan menghalangi jalan-jalanmu. Manusia melihat rupa, seringkali tertipu oleh paras, manis bibir, penampilan, dan orang yang mampu menghakimi dan menilai atas hidup orang lain. Tetapi Tuhan tidak memandang paras, tetapi hati yang tulus dan tertuju pada Tuhan. Saudara jangan pernah salah menilai, membuat keputusan yang salah. Tetap semangat dalam Tuhan, fokuslah pada jalan Tuhan, berlari pada tujuanmu. Tuhan tidak menilai masa lalumu, memandang keterbatasanmu, tetapi Tuhan menilai ketulusan hatimu, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tetap melakukan yang terbaik. Manusia tidak ada yang sempurna, tetapi sekecil apapun perbuatan oleh karena Tuhan dan untuk Tuhan sangatlah berharga. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jangan biarkan penilaian orang lain yang menjatuhkan dirimu, menghentikan langkahmu, tetapi tetaplah ekspresikan rasa cinta dan kekagumanmu pada Tuhan. Belajar dari janda miskin yang memberi persembahan. Janda miskin memberi apa yang dia punya. Orang kaya memberi persembahan dari yang nampaknya sangat banyak. Tetapi Tuhan lebih memuji janda itu daripada orang kaya, karena janda tersebut memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ia korbankan apa yang ada padanya untuk diberikan kepada Tuhan. Tuhan rindu kita mengerjakan kerinduannya dalam hidup kita, menjadi garam dan terang, menceritakan Injil Kristus yang sejati tanpa iming-iming, penghargaan, kekayaan, kenyamanan, dan pencitraan. Melakukan kerinduan Tuhan dalam hidup kita, tidak tunggu pengakuan dan penilaian terbaik dari orang lain. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap?
Manusia tidak ada yang sempurna. Semakin kita bergantung pada manusia yang punya kuasa, power, keberadaan, kita akan kecewa dan tidak akan bertumbuh, bahkan semakin jauh dari rancangan Tuhan dalam hidup kita. Biarkan hanya Tuhan yang menikmati setiap penyembahan dari hidup kita. Melakukan yang baik bukan tujuan untuk seseorang dan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk setiap orang dan karena Tuhan. Kebaikan tidak akan selalu dapat penilaian baik dari setiap orang, tetapi setiap kebaikan tidak akan ada yang sia-sia. Salam kasih Kristus. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Ya Allah Bapa, biarlah Engkau yang terus menuntun kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi terang dan garam. Ya Allah Bapa, banyak Tuhan godaan, banyak Tuhan masalah hambatan yang kami hadapi Tuhan. Ketika kami Tuhan mau berserah kepadamu Tuhan, untuk kami mengiring jalan-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan, menyerahkan sepenuhnya bagi-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami Roh Kudus untuk kami tetap kuat Tuhan, untuk sesuai dengan rancangan-Mu, untuk sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami semakin berharga di hadapan-Mu, supaya hidup kami semakin indah dan menyenangkan Engkau Tuhan. Iya Bapa, inilah kehidupan kami sepenuhnya Tuhan. Kami mau melakukan yang terbaik. Kami mau Tuhan terus melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Beri kami kemampuan. Jangan tinggalkan kami satu detik pun Tuhan. Beri kami hikmat, kebijaksanaan dan kepintaran untuk kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, terima kasih buat karya salib-Mu, sehingga yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupkan, yang kesedihan, berduka, bersusah hati Engkau beri penghiburan dan kekuatan. Mulialah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya, karena Engkau Tuhan yang layak menerima pujian dan hormat. Ya Bapa, berkati Tuhan rumah tangga kami, masa depan kami, keluarga kami, dan Engkau berkati segala usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Ya Allah Bapa, biarlah Engkau selalu Tuhan yang menjawab doa-doa kami, memberi kami yang terbaik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.